Kawasan pecinan menjadi salah satu ikon penting di Jakarta. Kehadirannya tak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan kota Jakarta sejak era kolonial hingga kini. Bahkan jauh sebelum kolonial Belanda dan Jepang datang, ratusan tahun silam, pesona kota kita ini telah menjadi magnet bagi para saudagar Tiongkok untuk berdagang dan mengadu nasib di sini. Tak hanya jago berdagang, masyarakat Tionghoa pun hidup berbaur dengan warga setempat, menikah, memiliki keturunan, dan mendirikan rumah-rumah ibadah. Karenanya, tak heran meski telah berselang ratusan tahun, jejak peranakan Tionghoa masih terlihat di beberapa sudut kota Jakarta. Ya, salah satu jejak peradaban Tionghoa di Jakarta adalah kelenteng atau rumah ibadah umat Konghucu dan Tao. Kelenteng terlihat mencolok dari luar bangunan, tembok dan atapnya yang berwarna merah menyala. Fondasi yang kokoh juga megah. Tak hanya sebagai sarana ibadah anak Jakarta, kelenteng juga menjadi bagian penting yang merekam sejarah peradaban kota Jakarta. Menurut tim ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta, ada 660 bangunan cagar budaya di Jakarta, 100 diantaranya adalah bangunan berarsitektur Tionghoa seperti kelenteng. Setidaknya ada 71 kelenteng dan vihara bersejarah di Jakarta yang tak boleh anak Jakarta lewatkan untuk mengulik lebih dalam sejarah Jakarta. Ya, inilah salah satu kelenteng atau vihara tertua di Jakarta. Sejarah mencatat Kim Tekle atau Dharma Bakti sudah berdiri sejak 1650-an atau 371 tahun yang lalu. Arsitektur vintage di dalamnya membuat kita seolah masuk ke dalam mesin waktu di mana Letnan Tionghoa bernama Hoen pertama kali menyebut Kwan Im Teng yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi sebutan kelenteng yang kita kenal saat ini. Di dalam vihara terdapat banyak rupang Buddha, dewa-dewi atau bodhisattva, altar agama Konghucu dan Tao. Anak Jakarta harus tahu dulu nih, tepatnya di era Presiden Soeharto, kelenteng menjadi rumah ibadah bagi 3 agama sekaligus. Karena pelarangan agama dan budaya Tionghoa, membuat umat agama Konghucu dilarang mendirikan rumah ibadah. Dengan ulas asih yang besar, umat agama Buddha mempersilakan kepada umat agama Konghucu dan Tao untuk menggunakan kelenteng sebagai rumah ibadah bersama. Jadilah kelenteng menjadi rumah ibadah bersama bagi 3 agama. Inilah potret toleransi yang patut kita acungi jempol anak Jakarta. Masih di kawasan Glodok, kita geser ke Jalan Kemenangan 3. Disinilah Vihara Dharma Jaya atau Tao Sebyo berdiri sejak 267 tahun yang lalu. Kata Byo bermakna kelenteng kecil karena secara keseluruhan Tao Sebyo memang dibangun di atas tanah yang kecil dan padat penduduk. Saat mengunjungi Tao Sebyo, mata kita akan dimanjakan dengan lampion-lampion merah cantik yang menggantung di atas bangunan vihara dan deretan rupang Buddha serta bodhisattva yang suci dan sakral. Selain ornamen dan arsitektur yang unik, Tao Sebyo juga menjadi saksi sejarah kelam pembantaian ratusan orang Tionghoa oleh kolonial Belanda. Karenanya tak heran anak Jakarta, Tao Sebyo telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Dari Glodok Jakarta Pusat, kita meluncur ke Jakarta Utara. Yuk anak Jakarta! Tepatnya di Jalan Pantai Sanur nomor 5 Binaria Ancol. Selamat datang di Vihara Bahtera Bakti. Anak Jakarta jangan kaget ya, vihara ini sudah berdiri sejak 592 tahun yang lalu. Wow! Dalam rentang usia yang panjang tersebut, vihara ini sudah beberapa kali berganti nama dari Kelenteng Dabogo, Kelenteng Ancol, dan pada 1984 hingga kini dikenal dengan nama Vihara Bahtera Bakti. Menurut catatan sejarah, dahulu vihara ini didirikan untuk menghormati Soiso, juru masak kapal Laksamana Cheng Ho. Sebagai seorang laksamana pengembara, Cheng Ho dikenal telah mengarungi banyak wilayah di Asia, termasuk kawasan Ancol.
Disinilah Soiso yang merupakan seorang muslim bertemu dengan seorang gadis bernama Siti Wati yang memikat hatinya dan memutuskan untuk menikah kemudian menetap di bumi Nusantara. Namun sayang, bertahun setelahnya, para pengikut Laksamana Cheng Ho menemukan Soiso tak bernyawa. Untuk menghormati Soiso, sang istri dan keluarga, didirikanlah kelenteng ini. Wah, tim Jakarta hampir saja terkecoh dengan bangunan gedung yang satu ini. Meski bergaya arsitektur Tionghoa abad ke-19, ternyata bangunan ini bukan kelenteng, melainkan gereja Katolik Santa Maria de Fatima. Letaknya hanya beberapa meter saja dari kelenteng Tausebio Anak Jakarta. Kok bisa ya gereja ini berornamen seperti kelenteng? Wah, ternyata sejarah dimulai saat dua orang penginjil datang untuk beribadah dan menyediakan fasilitas asrama juga sekolah untuk orang-orang Tionghoa di kawasan Glodok. Misi religi dan pendidikan terus berlangsung hingga pengelola gereja membeli sebidang tanah seluas 1 hektare pada 1953 dari seorang kapitan bernama Chio. Setelahnya, pelayanan di gereja pun berlangsung hingga hari ini dengan menggunakan Indonesia dan Mandarin sebagai bahasa pengantar. Nah, anak Jakarta, sekarang semakin luas ya wawasan kita tentang jejak peranakan Tionghoa di Jakarta. Dari deretan fakta sejarah itu, kita bisa belajar arti dari perbedaan dan meneladani para leluhur kita yang sejak dulu menjaga kerukunan serta hidup berdampingan dengan damai.